Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karunia, NPM 2484202007, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muhammad Irfan. Di sini saya akan menyampaikan tugas UTS Bahasa Indonesia. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan ragam bahasa? Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang digunakan dalam situasi komunikasi tertentu, seperti ragam bahasa lisan atau oral, komunikasi langsung melalui ucapan. 2. Ragam bahasa tulis atau tertulis, komunikasi melalui teks. 3. Ragam bahasa formal, yaitu digunakan dalam situasi resmi seperti pidato atau laporan. 4. Ragam bahasa informal, yaitu digunakan dalam percakapan sehari-hari. 5. Ragam bahasa daerah atau dialek, yaitu khas daerah tertentu. 6. Ragam bahasa profesional, yaitu digunakan dalam bidang tertentu seperti media atau hukum. Faktor yang mempengaruhi ragam bahasa: 1. Konteks komunikasi. 2. Tujuan komunikasi. 3. Kepribadian pembaca. 4. Budaya dan adat istiadat. 5. Tingkat pendidikan. 6. Usia dan jenis kelamin. Contoh ragam bahasa formal dan informal. 1. Bahasa Indonesia formalnya, saya harap Anda sukses. 2. Bahasa Indonesia informal, semoga kamu sukses ya. Ragam bahasa memperkaya komunikasi dan membantu menyampaikan pesan secara efektif. Selanjutnya adalah keunggulan dan kelemahan ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis dalam bahasa Indonesia. Keunggulannya: 1. Komunikasi langsung dan spontan, kemungkinan interaksi langsung antara pembicara dan pendengar. 2. Ekspresi emosi, dapat menyampaikan emosi melalui intonasi, nada, dan ekspresi wajah. 3. Kemudahan beradaptasi, dapat disesuaikan dengan situasi dan konteks. 4. Meningkatkan hubungan interpersonal, yaitu membangun hubungan yang lebih dekat dan akrab. Kelemahannya: 1. Keterbatasan waktu, pesan tidak dapat disimpan dalam waktu yang lama. 2. Kesalahpahaman, dapat menimbulkan kesalahpahaman karena kurangnya klarifikasi. 3. Ketergantungan konteks, yaitu makna pesan tergantung pada situasi dan konteks. 4. Sulit direkam, sulit untuk merekam dan mendokumentasikan percakapan. Ragam bahasa tulisnya, keunggulannya: 1. Ketercatatan, yaitu pesan dapat disimpan dan direkam untuk waktu yang lama. 2. Klarifikasi, dapat menghindari kesalahpahaman dalam penjelasan yang jelas. 3. Fleksibilitas waktu dan ruang, dapat dibaca kapan saja dan di mana saja. 4. Dokumentasi, yaitu membuat dokumentasi yang resmi dan sah. Kelemahannya: 1. Keterlambatan respon, memerlukan waktu untuk mendapatkan respon. 2. Kurangnya ekspresi emosi, sulit menyampaikan emosi secara langsung. 3. Ketergantungan interpretasi, yaitu makna pesan tergantung dari interpretasi pembaca. 4. Kesulitan dalam menyampaikan nuansa, yaitu sulit menyampaikan nuansa dan detail yang halus. Dalam komunikasi efektif, penting untuk memilih ragam bahasa yang tepat sesuai dengan konteks dan tujuan. Selanjutnya, beberapa hal yang perlu diperhatikan saat berbicara di depan umum. Sebelum berbicara. 1. Persiapkan materi. Persiapkan materi yang sudah dipahami dan disusun rapi. 2. Pengetahuan audiens, yaitu kenali karakteristik, minat, dan kebutuhan audiens. 3. Waktu dan tempat, yaitu perhatikan waktu dan lokasi acara. 4. Pakaian dan penampilan, yaitu berpakaian yang sopan dan rapi. Selama berbicara: 1. Kontak mata, jaga kontak mata dengan audiens. 2. Suara dan intonasi, gunakan suara yang jelas, intonasi yang tepat. 3. Bahasa tubuh, gunakan bahasa tubuh yang positif, misalnya gestur dan postur tubuh. 4. Kecepatan dan ketepatan, yaitu berbicara dengan kecepatan dan ketepatan yang tepat. 5. Interaksi dengan audiens, libatkan audiens dengan pertanyaan atau diskusi. Isi dan struktur. 1. Judul dan tujuan, berikan judul yang jelas dan tujuan yang spesifik. 2. Struktur yang logis, susun materi dan
Susun materi secara logis dan sistematis. 3. Contoh dan ilustrasi, yaitu gunakan contoh dan ilustrasi untuk memperjelas materi. 4. Bahasa yang sederhana, gunakan bahasa yang mudah dipahami. Etika berbicara. 1. Hormati audiens, jangan menyinggung atau merendahkan audiens. 2. Jujur dan transparan, berikan informasi yang kuat, yang akurat dan jelas dan jujur. 3. Toleransi, yaitu terima pertanyaan yang kritik. 3. Toleransi, terima pernyataan dan kritik dengan terbuka. 4. Kesopanan, yaitu gunakan kata-kata yang sopan dan hormat. Setelah berbicara, 1. Ulangi poin penting, yaitu ringkasan poin-poin utamanya saja. 2. Jawab pertanyaan, berikan pertanyaan yang jelas dan tepat. 3. Ucapan terima kasih, berikan ucapan terima kasih kepada audiens. 4. Evaluasi, lakukan evaluasi diri untuk perbaikan. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, Anda dapat meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum dan menyampaikan pesan yang efektif. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan saat berbicara di depan umum. 1. Sebelum berbicara, persiapkan materi. Pastikan materi yang sudah dipahami dan disusun oleh rapi. 2. Kenali audiens. Pahami karakteristik, minat, dan kebutuhan audiens. 4. Waktu dan tempat. Pastikan waktu dan lokasi acara. 4. Pakaian dan penampilan. Berpakaianlah yang sopan dan rapi. 5. Latihan. Berlatihanlah berbicara di depan cermin atau rekam diri. Selama berbicara. 1. Jaga kontak mata. 2. Suara dan intonasi. 3. Bahasa tubuh. 4. Kecepatan dan ketepatan. 5. Interaksi. Isi dan struktur. 1. Judul dan tujuan. Berikan judul yang jelas dan tujuan yang spesifik. 2. Struktur yang logis, yaitu susun materi secara logis dan sistematis. 3. Contoh dan ilustrasi. Gunakan contoh untuk penjelasan materi. 4. Bahasa sederhana. Gunakan bahasa yang mudah dipahami. Etika berbicara. 1. Hormati audiens, jangan menyinggung dan merendahkan. 2. Jujur dan transparan, berikan informasi yang akurat. 3. Toleransi, terima pernyataan baik itu dalam bentuk kritik. 4. Kesopanan, gunakan kata-kata yang sopan. Setelah berbicara. 1. Ulangi poin penting, ringkasan poin-poin utama. 2. Jawaban pertanyaan, berikan jawaban yang jelas. 3. Ucapan terima kasih, berikan ucapan terima kasih. 4. Evaluasi, lakukan evaluasi diri. Tips tambahan. 1. Fokus pada audiens. 2. Jangan membaca teks secara langsung. 3. Gunakan visual, yaitu gambar, slide, atau lain sebagainya. 4. Berikan kesempatan untuk bertanya. 5. Tetap tenang dan percaya diri. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, Anda dapat meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum. Menyertakan daftar pusaka dalam karya tugas ilmiah sangat penting karena manfaat bagi pembaca. 1. Mengakui sumber informasi. Daftar pustaka menunjukkan bahwa penulis menghargai karya orang lain dan menghindari plagiarisme. 2. Mudah mencari referensi. Pembaca dapat mencari sumber asli untuk memperdalam pemahaman. 3. Meningkatkan kredibilitas. Daftar pustaka menunjukkan bahwa penulis telah melakukan riset yang mendalam. 4. Memfasilitasi verifikasi. Pembaca dapat memverifikasi informasi dan memastikan keakuratan. Manfaat bagi peneliti. 1. Mengembangkan pengetahuan. Daftar pustaka membantu penelitian menemukan sumber baru dan memperluas pengetahuan. 2. Menghindari duplikasi. Penelitian dapat mengulangi penelitian yang sudah ada. 3. Membantu kerangka teori. Daftar pustaka membantu penelitian membangun kerangka teori yang kuat. 4. Meningkatkan kolaborasi. Peneliti dapat berkolaborasi dengan penulis lain berdasarkan referensi yang sama. Manfaat lainnya. 1. Meningkatkan kualitas penelitian. Daftar pustaka memastikan bahwa penelitian berbasis pada evidensi yang kuat. 2. Membantu pengindeksan. Membantu
Daftar pustaka memudahkan pengindeksan karya tulis dalam database akademik. 3. Meningkatkan visibilitas. Daftar pustaka membantu meningkatkan visibilitas karya tulis dalam mesin pencari akademik. Standar penulisan daftar pustaka. 1. APA untuk ilmu sosial dan psikologi. 2. MLA untuk ilmu bahasa dan sastra. 3. Chicago untuk ilmu sejarah dan humaniora. 4. IEEE untuk ilmu teknik dan sains. Dengan menyertakan daftar pustaka, penulis dapat menunjukkan komitmen terhadap integritas akademik, memudahkan pembaca mencari referensi, dan meningkatkan kualitas penelitian. Sekian penyampaian materi UTS Bahasa Indonesia saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.